Ternyata diam-diam suamiku merencanakan hal ini bersama ibunya sejak lama. Aku tak menyangka. Di sebuah rumah tua 2 lantai di pinggiran kota metropolitan yang terus berkembang, Fatma tinggal bersama suaminya, Niko, dan putri kecil mereka Hani yang berusia 6 tahun. Dari luar, rumah itu tampak elegan, dengan bata merah yang mulai pudar dan jendela-jendela besar bergaya kolonial yang tetap kokoh meski berderit saat dibuka. Tapi begitu melangkah masuk, nuansa nostalgia langsung menyambut siapapun yang datang. Lantai kayu tua yang berbunyi saat diinjak, dinding krem pucat yang dihiasi bingkai foto keluarga yang sedikit miring, dan bau khas rumah tua yang entah kenapa malah membuat Fatma merasa hangat. Rumah itu dulunya milik neneknya Niko, diwariskan turun-temurun. Banyak yang menyarankan mereka untuk pindah, tapi Niko tetap betah di sana. Katanya, rumah itu penuh kenangan. Fatma akhirnya setuju, meskipun kadang merasa rumah itu terasa sepi. Pagi itu, seperti biasa, Fatma bangun lebih dulu. Ia berdiri di dapur, mengenakan daster biru muda dengan rambut digulung asal. Wajahnya masih polos tanpa makeup dan matanya fokus ke wajan penggorengan. Telur dadar, sosis, dan roti panggang jadi menu andalan pagi itu. "Hani, sayang, bangun ya. Sarapannya udah siap," serunya sambil melongo ke arah tangga. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar dari lantai atas. Hani muncul dengan piyama unicorn kesayangannya, rambut berantakan, sambil memeluk boneka kelinci lusuh yang selalu menemaninya tidur. "Bu, lihat deh," kata Hani, menunjuk potongan telur dadarnya. "Ini kayak bentuk dinosaurus." Fatma tersenyum kecil. "Wah, iya ya. Itu pasti Dino Six yang lagi lapar." Hani terkikik. Imajinasi anak itu kadang bisa membuat pagi Fatma terasa lebih ringan, setidaknya sebelum kenyataan menyapa lewat suara langkah berat Niko dari arah tangga. Suaminya turun sambil meneguk kopi dari cangkir besar berwarna hitam. Pria itu selalu tampil rapi, bahkan di pagi hari. Kemeja putihnya sudah disetrika rapi, dasi tergantung di leher, dan aroma aftershave langsung memenuhi ruangan. "Pagi," ucap Niko singkat sambil mencium pipi Hani, lalu Fatma. "Pagi," jawab Fatma, sedikit canggung. "Aku ada meeting penting akhir pekan ini di Bandung. Kalau semuanya lancar, kita bisa liburan kecil. Aku janji beli hadiah buat Hani." "Wah, beneran, Ayah? Aku mau boneka Elsa yang gede banget," seru Hani antusias. Niko tertawa kecil, meski matanya masih terlihat lelah. "Deal. Tapi kamu harus rajin, ya. Jangan bikin Mama marah." Fatma hanya diam, pura-pura sibuk menuang susu ke gelas Hani. Hatinya terasa sedikit cemas. Akhir-akhir ini sering seperti ini. Niko kelihatan ada di sana, tapi rasanya jauh sekali. Semua terjadi sejak ibu Fatma meninggal 3 bulan lalu. Sejak itu, Niko jadi lebih pendiam. Kadang pulang larut malam, kadang hanya duduk melamun lama di kamar kerja. Sambil makan roti panggang, Niko melirik Fatma. "Gimana persiapan pamerannya?" tanyanya. "Masih banyak yang harus diatur. Ada seniman baru yang masuk daftar kurasi. Agak ribet sih, tapi menarik." Niko mengangguk. "Kamu selalu sibuk." Kalimat itu terdengar ringan, tapi Fatma tahu maksudnya. Niko memang pernah mengeluh sebelumnya, katanya Fatma lebih memilih pekerjaannya daripada keluarga. Tapi bagi Fatma ia sedang bekerja keras untuk mereka, untuk masa depan Hani. "Aku berusaha, Nick," ujar Fatma perlahan. "Aku juga pengen punya lebih banyak waktu buat kalian. Tapi kamu tahu sendiri kerjaanku kayak gimana." Niko hanya mengangguk. "Oh ya, Mama mau datang akhir pekan ini," kata Niko. Fatma langsung berhenti menyendok nasi. "Mam Helena?" "Iya," lanjut Niko. "Dia kangen Hani." Fatma mengangguk pelan. "Oke." Tapi dalam hati, ia menghela napas panjang. Ibu mertua yang itu selalu berhasil membuat rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Helena adalah tipe sosialita anggun, rapi, selalu berbicara halus tapi penuh sindiran. Dan yang paling membuat Fatma tidak nyaman, Helena tidak pernah benar-benar menerima dirinya sebagai menantu. Kalau Hani terlalu ribut, Helena akan bilang seharusnya anak perempuan lebih tenang. Kalau Fatma lupa merapikan meja, Helena akan berkata, "Dulu rumah saya selalu wangi dan rapi. Bahkan saat saya sibuk kerja, semuanya tetap terjaga dengan senyum manis." Fatma tahu, itu bukan sekadar komentar, itu semacam penghakiman. Hani pun kadang bingung dengan sikap neneknya. Kadang mereka tampak akrab, kadang Helena bisa marah hanya karena Hani makan pakai tangan atau berbicara terlalu keras.
Setelah Niko pamit dan berangkat kerja, suasana rumah mendadak hening. Fatma menatap meja makan yang setengah kosong, lalu mulai membereskan semuanya. Ia membersihkan remah-remah roti, menyusun piring kotor di wastafel, dan sesekali mencuri pandang ke foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang makan. Apa aku yang berubah atau dia? Gumam Fatma pelan. Dari ruang tengah, terdengar suara ceria Hani. Bu, aku mau main rumah-rumahan. Mama jadi tamu, ya. Fatma tersenyum. Rasa capeknya sedikit menguap. Oke, jawabnya. Tapi mama cuma sebentar, ya. Habis itu mama harus kerja lagi. Hani tertawa dan mulai mengatur kursi dan bantal menjadi benteng kecil. Fatma pun duduk di situ, pura-pura mengetuk pintu, bantal. Permisi, boleh saya numpang ngopi? Silahkan, tapi harus bayar pakai peluk, jawab Hani sambil tersenyum. Fatma tertawa. Di tengah segala keributan yang sebentar lagi akan datang, tekanan kerja dan bayangan Helena yang akan segera muncul, momen-momen kecil seperti ini terasa seperti obat penenang. Untuk sesaat, rumah tua itu kembali terasa seperti tempat yang aman. Malam itu, suasana makan malam berbeda dari biasanya. Biasanya, Hani akan sibuk bercerita tentang imajinasinya, tentang kucing yang bisa bicara atau monster baik hati dari dunia bawah tanah. Tapi kali ini, gadis kecil itu hanya menatap makanannya, memutar-mutar sendok di dalam piring nasi goreng. Fatma memperhatikan gerak-gerik anaknya. Sayang, kenapa nggak dimakan? Tanyanya lembut. Hani mengangkat kepala pelan. Matanya serius, seolah memikirkan sesuatu yang berat, sesuatu yang seharusnya tak perlu dipikirkan anak usia 6 tahun. Tadi ayah ngomong sama nenek Helena, bisik Hani. Diam-diam, di telepon. Fatma mengernyit. Kamu dengar dari mana? Aku ke bawah mau ambil boneka yang jatuh. Ayah di ruang kerjanya. Suaranya gak jelas dan kecil banget, tapi aku tahu itu suara nenek, jawab Hani yakin. Fatma terdiam. Ia hampir berkata, mungkin kamu salah dengar, tapi ada sesuatu di wajah Hani yang membuatnya urung. Hani menatapnya serius, lalu tertawa kecil seolah berkata, ini rahasia kita. Fatma menarik napas. Mungkin ini cuma imajinasi Hani. Anaknya itu memang suka berhayal, tapi biasanya tentang dunia dongeng, bukan tentang percakapan rahasia orang dewasa. Tapi, masa iya Niko berbicara di belakangnya dengan ibunya sendiri? Untuk apa? Kamu mungkin salah dengar. Mungkin ayah lagi bahas kerjaan, kan? Ucap Fatma, mencoba menenangkan. Hani tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali mengaduk makanannya, makin pelan. Seolah-olah, menyelesaikan makan malam itu adalah beban yang berat. Keesokan paginya, saat Fatma bangun, Niko sudah pergi. Tak ada suara langkah di tangga, tak ada kecupan buru-buru di pipi, tak ada aroma after shave yang biasa menempel di bantal. Hanya secari kertas di atas meja makan. Pergi pagi-pagi ke lokasi meeting. Jangan lupa Helena datang Sabtu sore. Peluk jauh buat Hani. Fatma membaca pesan itu berulang-ulang. Rasanya dingin. Bahkan namanya pun tidak disebut. Ia meletakkan kertas itu kembali ke meja, lalu menoleh ke arah jendela. Di sana, Hani berdiri dengan wajah menempel di kaca. Kamu ngapain, Han? Tanya Fatma sambil mendekat. Aku lagi nunggu, jawab Hani. Fatma memeluk tubuh mungil itu dari belakang. Nunggu siapa? Enggak tahu, tapi ada yang mau datang hari ini, sahut Hani pelan. Fatma mengernyit. Kamu mimpi apa lagi, sayang? Aku mimpi ada tempat sembunyi di basement, bisik Hani. Kata Mbah, tempat itu dibuat kalau ada orang yang jahat. Fatma langsung tegak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ruangan bawah tanah itu sudah disegel sejak mereka pindah. Sejak pindah ke rumah ini, Fatma tidak pernah bercerita soal basement pada Hani. Pintu kayunya sudah lama dikunci, disamarkan dengan rak buku tua yang sengaja diletakkan Niko di depannya. Kamu dengar itu dari mana? Tanya Fatma, menahan gejolak dalam hatinya. Hani masih memandang keluar jendela. Mbah bilang di mimpi, jawabnya pelan. Tapi kayaknya nyata. Ada lorong kecil di bawah lantai, di balik rak. Fatma menatap anaknya lekat-lekat. Mbah kamu itu. Mbah yang udah nggak ada, Han, katanya pelan. Hani mengangguk. Dia menambahkan, Mbah bilang, ayah sama nenek mau ambil sesuatu dari tempat itu. Tapi harus disembunyiin dulu, biar nggak bahaya. Darah Fatma berdesir. Rasa dingin merayap ke punggungnya, seperti kembali ke hari-hari awal mereka tinggal di rumah ini,
saat ia sering merasa ada yang mengawasi dari balik tangga, atau mendengar suara pintu terbuka sendiri tanpa sebab. Dulu, Fatma selalu mengabaikannya, menganggap itu cuma halusinasi karena lelah bekerja. Siang itu, telepon berdering. Di layar, nama Helena muncul. Fatma menghela napas dan menjawab. "Fatma, Niko sudah sampai?" tanya Helena buru-buru. "Belum, Bu," jawab Fatma. "Tadi pagi dia pergi lebih awal." Helena terdengar ragu di seberang. "Dia enggak kirim pesan?" Fatma menggeleng meski sadar Helena tak bisa melihatnya. "Enggak, Bu." "Ada apa?" "Ya." Ada keheningan sejenak, lalu suara Helena kembali, lebih pelan, lebih hati-hati. "Enggak, cuma mau memastikan." Setelah menutup telepon, Fatma berdiri lama di ruang tamu. Pikirannya kacau. Niko pergi pagi-pagi. Helena gelisah. Hani bicara soal lorong rahasia. Dan kini ada seseorang di luar. Fatma mengintip dari balik tirai. Seorang pria berdiri di seberang jalan, diam saja, mengamati rumah mereka. Bukan tetangga. Bukan kurir. Bukan orang yang pernah ia lihat. Fatma cepat-cepat mengunci pintu depan dan menutup semua tirai. Matanya melirik ke Hani yang sedang mewarnai di karpet. "Sayang, jangan keluar dulu ya hari ini," kata Fatma. Hani mengangguk, seolah sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Hani menolak tidur di kamarnya sendiri. "Kenapa, Han? Kamu kan biasanya berani," tanya Fatma. Hani menunduk, memeluk boneka kelincinya erat-erat. "Aku takut sekarang. Aku mau tidur sama Mama." Fatma sudah mencoba membujuk, tapi Hani tetap tak mau. Akhirnya, mereka tidur bersama di ranjang besar. Fatma mengusap kepala anaknya yang tampak gelisah. "Han, kamu takut kenapa sih?" tanya Fatma lembut. Hani menatap langit-langit kamar, lalu berbisik. "Aku lihat denah rumah di ruang kerja Papa." Fatma menahan napas. "Kapan kamu masuk ke sana? Kan Mama udah bilang jangan ke ruang kerja." "Aku cuma sebentar. Aku penasaran," kata Hani cepat. Di meja Papa ada kertas bergambar rumah ini. Ada garis merah dari dapur ke bawah rak buku. "Aku ngerti itu lorong." Fatma menggenggam tangan Hani erat-erat. Perasaannya bercampur, takut, curiga, dan seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan. "Putriku, kamu mimpi lagi?" tanya Fatma pelan. "Enggak, Ma. Ini nyata," jawab Hani serius. "Aku tahu ayah sama nenek lagi nyari sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Mbah cuma bilang, jangan sampai mereka dapat. Mereka bisa bikin sesuatu yang jelek kalau itu sampai ke tangan mereka." Fatma memandang wajah kecil itu, dan untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Semuanya mulai terasa aneh. Potongan-potongan aneh yang selama ini ia abaikan perlahan tersusun, membentuk gambaran yang mengganggu pikirannya. Malam itu, Fatma mencoba menghubungi Niko. Tak ada jawaban. Pesan-pesannya pun tidak dibalas. Fatma hanya bisa menatap layar ponselnya yang kosong, lalu melirik ke arah jendela yang tirainya tertutup rapat. Ada sesuatu yang terasa mendekat. Ketakutan samar yang ia rasakan kian nyata. Pukul 2 dini hari, Fatma masih duduk di pinggir ranjang. Layar ponselnya menyala, menandakan pesan baru dari Niko. "Aku pulang lebih awal besok pagi. Ada yang penting yang harus dibicarakan." Kalimat itu sederhana. Tapi justru kesederhanaannya membuat perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang salah. Fatma bisa merasakannya dalam dadanya. Dan yang membuatnya semakin resah adalah ekspresi Hani dalam beberapa hari ini. Terlalu serius, seolah menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah ia ceritakan. Fatma menoleh ke arah Hani yang tidur di ranjang sebelah, memeluk erat boneka kelincinya yang sudah kusam. Napasnya teratur, tapi ekspresinya tetap tampak gelisah bahkan dalam tidur. Fatma bangkit pelan, melangkah keluar kamar. Hatinya tidak tenang. Awalnya ia hanya ingin memastikan semua pintu terkunci, tapi langkahnya terhenti di depan ruang kerja Niko. Pintu yang biasanya tertutup rapat itu, kini terbuka sedikit. Ada perasaan aneh yang menyergapnya. Fatma ragu sejenak sebelum perlahan mendorong pintu. Lampu ruang kerja masih menyala. Di meja, ada secangkir kopi dingin dan aroma samar parfum Niko. Ruangan itu tampak biasa, rapi, teratur. Justru itulah yang membuat kecurigaan Fatma semakin besar. Matanya menyapu meja kerja, menemukan tumpukan map berwarna biru dan coklat. Ia membuka salah satu map secara acak.
Jantung Fatma berdegup lebih cepat. Di sana, tertera namanya, Fatma Aryani. Dan di bawahnya, ada tulisan, asuransi jiwa. Nilai pertanggungannya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang pernah dibahas bersama Niko. Tangan Fatma gemetar. Ia mencoba berpikir positif, mungkin Niko hanya berjaga-jaga. Tapi di dalam pikirannya, potongan-potongan aneh itu mulai bersatu. Perubahan sikap Niko, bisikan-bisikan Hani, obrolan diam-diam dengan Helena, dan sekarang dokumen ini. Fatma membekap mulutnya, menahan rasa takut yang melonjak. Ia buru-buru menutup map itu dan melangkah cepat keluar dari ruang kerja. Namun belum sempat mencapai tangga, cahaya mendadak menyala di ujung lorong. Dari luar jendela, sesuatu menarik perhatian Fatma. Sebuah SUV hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria asing keluar, mengenakan jaket gelap dan topi. Dia tidak membawa apa-apa, hanya berdiri di sana, menatap ke arah rumah seolah sedang menunggu sesuatu. Fatma mundur pelan, menarik tirai rapat-rapat, lalu kembali ke kamar. Subuh hampir tiba. Langit masih gelap kebiruan, dan di luar terdengar kicauan burung pertama. Fatma sempat terlelap sebentar, tapi suara pintu mobil yang dibanting membangunkannya. Ia langsung duduk tegak di ranjang. Hani sudah berada di sisinya entah sejak kapan, menggenggam tangannya erat-erat. "Mama," bisiknya, "kita harus pergi sekarang." Fatma menoleh, bingung. "Kenapa, sayang?" "Aku dengar suara ayah di bawah. Dia ngomong sama orang, sama nenek. Mereka bilang waktunya sekarang. Rumah ini bakal dikunci semua. Enggak ada jalan keluar." Fatma langsung berdiri, jantungnya berdegup keras. "Kamu dengar dari mana?" "Aku bangun karena suara mobil. Aku ngintip dari celah pintu. Ayah nyalain sistem keamanan. Aku dengar dia bilang, pastikan semua pintu dan jendela terkunci otomatis. Api nyala. Pelan-pelan. Biar kayak ada kecelakaan." Dunia Fatma seolah berhenti sejenak. Rasanya tidak mungkin. Tapi dokumen asuransi, kedatangan pria asing semalam, semua potongan itu terasa terlalu pas. Tanpa pikir panjang, Fatma buru-buru mengambil tas ransel kecil dari lemari. Dia mengisinya dengan beberapa pakaian, dompet, dan ponsel. Menggandeng Hani, mereka menyelinap keluar kamar, berusaha tidak membuat suara. Mereka menuju pintu belakang. Namun saat Fatma memutar gagang pintu itu tidak bergerak. Terkunci. Rapat. Terdengar suara desingan logam. Fatma menoleh, dan matanya membelalak. Jendela-jendela rumah mulai tertutup otomatis dengan pelindung logam. Sistem keamanan. Siapa yang pasang ini semua? Pikir Fatma panik. Dia memandang Hani, yang tetap tenang. Ada jalan lain. "Ayo, lewat sini," kata Hani sambil menarik tangan ibunya. Anak kecil itu membimbing Fatma ke dapur. Di sana, dia berdiri di depan lemari besar tempat bumbu dapur biasa disimpan. "Nenek bilang ini pintu lama. Lorong buat pelayan zaman dulu," bisik Hani. Fatma hampir bertanya, "Kamu yakin?" Tapi waktu mereka tidak banyak. Mereka bersama-sama menarik lemari itu. Dan benar saja, di belakangnya tersembunyi papan tua dengan pegangan besi. Fatma menekan papan itu. Sebuah lorong kecil terbuka. Gelap, sempit, dan berdebu. Tanpa banyak bicara, mereka berdua merangkak masuk. Lorong itu sesak dan pengap, cukup untuk dua tubuh kecil lewat. Bau debu dan tanah menusuk hidung. Fatma merasa seolah sedang masuk rahasia tua rumah ini. Sebuah bagian masa lalu yang bahkan dia sendiri tidak pernah tahu ada. Di belakang mereka, bau bensin mulai tercium. Mungkin api sudah dinyalakan di satu sisi rumah. Suara pintu-pintu yang terkunci otomatis bergema dari dalam. Semuanya berjalan seperti sudah direncanakan. Dan sekarang, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Sudah lama semuanya dipersiapkan. Hani menggenggam erat tangan Fatma. "Nenek bilang, lorong ini aman. Mereka nggak tahu tempat ini," bisiknya. "Siapa mereka?" tanya Fatma pelan. Hani menunduk. "Ayah dan nenek. Mereka pikir mama bakal tidur terus sampai kebakar. Tapi nenek yang lain, nenek yang muncul di mimpiku, bilang mama harus selamat." Fatma hampir menangis, tapi dia tahan. Ini belum waktunya. Mereka terus berjalan dalam lorong sempit itu, sampai akhirnya menemukan sebuah pintu kayu tua. Fatma mendorong pintu itu pelan-pelan. Mereka keluar ke sebuah ruang bawah tanah, gudang kecil di belakang rumah,
yang sudah lama tidak digunakan. Begitu membuka pintu gudang, udara dingin pagi langsung menyerbu wajah mereka. Dari kejauhan, Fatma melihat sisi barat rumah mereka mulai dilalap api. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Sirene meraung-raung. Tetangga-tetangga mulai panik. Mobil pemadam sudah mendekat. Fatma menggandeng Hani dan berlari. Mereka melewati semak-semak, melompati pagar belakang, menembus jalan kecil di samping rumah. Mereka tidak menoleh lagi. Mereka tidak peduli siapa yang ada di dalam rumah. Barbara tinggal dekat taman, kata Hani sambil berlari cepat di trotoar yang masih lengang. Rumahnya aman. Nggak ada yang tahu. Fatma mengangguk. Tubuhnya lelah, tapi adrenalinnya masih memuncak. Dia memeluk Hani erat-erat. Hani, suaranya bergetar, kamu nyelamatin nyawa mama. Hani membalas pelukannya. Aku janji sama Mbah. Aku harus jagain mama. Fatma mencium kening putrinya di tengah ketakutan, kebingungan, dan rasa dikhianati. Namun satu hal kini pasti. Cinta dan keberanian Hani telah menyelamatkan hidup mereka. Barbara sempat terdiam beberapa detik melihat Fatma dan Hani berdiri di depan rumahnya. Berdebu, mata merah, napas terengah-engah. Malam masih gelap, udara dingin menusuk kulit. Tapi tidak ada yang lebih dingin dari rasa takut yang Fatma bawa malam itu. Ya Tuhan, Fatma, Hani. Bisik Barbara. Fatma hanya bisa berkata lirih, tolong, telepon polisi. Tanpa banyak tanya, Barbara segera menarik mereka masuk, membungkus Hani dengan selimut, dan menelepon petugas. Tak lama, suara sirene terdengar dari dua arah, polisi dan pemadam kebakaran. Saat mereka tiba, rumah Fatma sudah hampir sepenuhnya dilalap api. Petugas berusaha memadamkan kobaran, tapi sebagian besar bangunan sudah tidak bisa diselamatkan. Di tepi jalan, dibungkus selimut darurat, Fatma memberikan pernyataan. Suaranya bergetar, tapi nadanya tegas. Ini bukan kecelakaan. Suami saya mencoba membunuh saya dan anak saya. Awalnya polisi tampak ragu. Namun saat Fatma menunjukkan foto dokumen asuransi jiwa yang diam-diam ia ambil malam sebelumnya, ekspresi mereka berubah. Nilai polisnya sangat tinggi, dan penerima manfaatnya adalah Niko, suaminya sendiri. Tanggal penerbitan polis pun mencurigakan. Hani, dengan suara kecil namun mantap, menceritakan semua. Tentang percakapan ayah dan neneknya, tentang sistem keamanan otomatis, dan rencana membakar rumah untuk menyembunyikan semuanya. Penyelidikan berjalan cepat. Bukti-bukti mulai terungkap satu persatu. Hasil forensik dari sisa-sisa rumah menunjukkan bahwa bensin digunakan sebagai pemicu kebakaran. Sistem keamanan rumah juga sudah dimodifikasi, sehingga saat aktif, semua pintu dan jendela terkunci dari dalam, tanpa jalan keluar. Beberapa hari kemudian, Niko ditangkap di sebuah SPBU pinggiran kota. Di dalam tasnya ditemukan uang tunai, paspor palsu, dan beberapa kartu identitas baru. Wajahnya gelisah, jelas ia melarikan diri dari tekanan yang semakin besar. Namun penyidik tak kesulitan mengaitkan bukti-bukti itu dengan rencananya kabur dari kejahatan yang ia buat sendiri. Tak lama setelah itu, Helena juga ditangkap. Awalnya ia ngotot mengaku tidak tahu apa-apa, tapi rekaman suara dan pesan singkat dari ponsel Niko membongkar semuanya. Ternyata, mereka telah merencanakan ini bersama selama berbulan-bulan. Motifnya, utang, perselingkuhan, dan warisan. Niko terlilit investasi ilegal, judi online, dan menjalin hubungan dengan perempuan muda di luar negeri. Ia berharap dengan warisan dari keluarga Fatma, hidupnya bisa kembali normal. Sementara Helena, dengan pikirannya yang bengkok, menganggap dirinya melindungi keluarga, dengan cara yang salah. Beberapa bulan kemudian, saat sidang berlangsung, Niko berusaha melemparkan semua kesalahan kepada ibunya. Namun Helena mengejutkan semua orang ketika akhirnya mengaku di depan hakim. Aku cuma mau anakku bahagia, katanya sambil menahan tangis. Fatma tidak pantas untuk dia. Ruang sidang seketika menjadi hening. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika Hani dipanggil sebagai saksi. Gadis kecil itu duduk tenang, memeluk boneka kelincinya. Saat ditanya apa yang ia tahu, Hani menjawab dengan polos tapi tegas. Aku dengar mereka mau bikin mama kelihatan kayak mati karena kecelakaan. Tapi aku tahu mama orang baik. Aku nggak mau mama mati. Beberapa juri terlihat menyeka air mata mereka. Keberanian kecil Hani menjadi kunci penting dalam menjatuhkan vonis. Niko akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dan Helena 8 tahun, atas tuduhan konspirasi pembunuhan dan percobaan pembakaran.
Setelah badai itu berlalu, Fatma dan Hani memulai hidup baru. Mereka pindah ke rumah sederhana di lingkungan tenang, dekat taman dan sekolah dasar. Bukan rumah mewah seperti dulu, tapi terasa jauh lebih hangat, lebih aman, dan penuh cinta. Hani juga mulai menjalani sesi konseling bersama Michael Foster, seorang psikolog anak yang sabar dan lembut. Sedikit demi sedikit, Hani membuka diri, ia mulai melukis, bercerita, dan menemukan kembali keceriaannya. Sementara itu, Fatma menghabiskan waktu di ruang tunggu, menulis rencana-rencana baru untuk hidupnya. Dari sebagian warisan yang akhirnya bebas dari cengkeraman Nico dan Helena, Fatma mendirikan sebuah yayasan seni bernama Reverse Dream. Yayasan ini fokus pada pemberdayaan seniman perempuan dan menyediakan terapi seni untuk anak-anak korban kekerasan domestik. Karena Fatma tahu, bahkan mimpi buruk pun bisa berubah menjadi kekuatan untuk memulai kembali. Sementara itu, di penjara, hubungan Nico dan Helena hancur. Mereka ditempatkan di fasilitas yang berbeda, dan terakhir kali bertemu di pengadilan banding, Helena bahkan enggan menatap anaknya. "Semua ini kulakukan demi kamu," katanya dingin. "Tapi ternyata kamu cuma pecundang." Nico tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tangan tergandeng, mata kosong. Beberapa bulan setelah itu, saat Fatma sedang membersihkan laci tua peninggalan ibunya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Sebuah amplop berlabel, "Jangan dibuka sampai kamu siap." Di dalamnya, terdapat surat tulisan tangan dari ibunya, berisi pengakuan bahwa ia tahu Nico terlilit utang dan pernah memaksanya untuk berinvestasi. Ibunya menolak, curiga ada yang tidak beres. Bahkan, ia sempat menghubungi pengacara untuk mengubah surat wasiat, tapi tidak sempat menyelesaikannya. Semua itu mengarah pada kemungkinan baru, bahwa kematian ibunya mungkin bukanlah karena sebab alami. Penyelidikan tambahan pun dibuka. Tapi Fatma tidak mencari balas dendam. Yang ia cari hanya satu, keadilan untuk ibunya. Natal pertama di rumah baru tiba. Hani, yang kini jauh lebih ceria, membantu menghias ruang tamu kecil dengan lampu-lampu hangat. Di sana, Fatma, Hani, dan Michael merayakan malam Natal bersama. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Keluarga sejati itu apa sih?" tanya Hani sambil menyusun potongan puzzle. Fatma tersenyum. "Keluarga sejati itu bukan soal siapa yang punya darah yang sama," jawabnya. "Tapi siapa yang peduli, melindungi, dan tidak pernah meninggalkan, bahkan saat keadaan lagi buruk." Hani melirik Michael, yang sedang menyiapkan coklat panas di dapur kecil. "Kalau gitu, Michael bisa jadi bagian dari keluarga kita ya?" Michael terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil menyodorkan cangkir hangat. "Itu sesuatu yang akan kita bicarakan bareng di lain waktu," jawabnya lembut. Hani tersenyum lebar. Fatma memeluk putrinya dari belakang, matanya menatap keluar jendela. "Mama bangga banget sama kamu, Han." "Kenapa?" bisik Hani. "Karena keberanianmu, kita bisa mulai hidup baru." Malam itu, dengan api kecil dari perapian, bukan dari pengkhianatan, Fatma tahu satu hal. Mereka telah bertahan. Dan kini, mereka mulai tumbuh lagi, perlahan tapi pasti, menuju masa depan yang lebih cerah.